Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin seringkali kita mendengarkan kisah ini, yaitu kisah seorang pelacur Bani Israel yang masuk surga usai menolong anjing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah mengisahkan seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang masuk surga karena amalannya. Amalan yang dilakukannya adalah menolong seekor anjing kala hewan tersebut kehausan. Dikisahkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya, pelacur tersebut tengah berjalan di tengah terik matahari yang menyengat. Selama perjalanan, tiba-tiba wanita itu melihat seekor anjing yang tengah menjulurkan lidah. Tidak berhenti sampai di situ. Anjing tersebut juga terlihat tengah mengitari sumur berisi air di dekatnya. Usut punya usut, ternyata hewan yang dilihat oleh si pelacur itu tengah kehausan. Hatinya seakan luluh dan merasa iba. Pelacur itu pun kemudian menolong anjing kehausan tersebut dengan sepatu kulit atau mukaha yang tengah dikenakannya. Lantas sepatu kulit tersebut diisinya dengan air. Wanita itu lalu menanggalkan sepatunya kemudian mengambil air itu kepadanya. Bunyi kisah dari kitab Al-Anbiya yang diterjemahkan Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin jilid 1 dan 2. Setelahnya, menurut keterangan hadis, perbuatan wanita itu pun diampuni dan diberi ganjaran surga. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi sebagai berikut: Annam ra'atan baghiyatan ru'at kalban fi yaumi har yutifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu minal 'atas fanaza'at lahu bimuqiha faghfirallah. Yang artinya, ketika anjing berputar atau mengintari pada sumur di mana dia hampir mati oleh kehausan, tiba-tiba salah seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur itu melepas sepatu kulitnya dan memberi minum dengan wadah sepatu kepadanya, maka perempuan itu diampuni sebab demikian. Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dalam sebuah riwayat berpendapat kisah tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan padanya dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis dengan redaksi lain juga menceritakan kisah serupa. Diceritakan seorang laki-laki masuk ke dalam sumur hendak mengambil air karena kehausan. Setelah naik ke atas, lelaki itu kemudian melihat seekor anjing yang kehausan hingga membuatnya kembali turun ke sumur. Diceritakan amalan sang lelaki pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaih al-'atashu fawajada bi'ra. Jadi ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dan menegakkan dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam An-Nawawi, hadis di atas membawa sejumlah pesan bagi umat muslim. Salah satunya anjuran agar muslim dapat berbuat baik pada seluruh hewan yang muhtaram atau hewan yang dimuliakan dan tidak boleh dibunuh menurut anjuran agama. Di samping itu, Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitab Al-Hikam dan penjelasannya berpendapat kisah di atas menjadi simbol kebesaran rahmat, kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, amalan-amalan soleh saja sebetulnya tidak cukup untuk mengantarkan seseorang untuk masuk surga. Sebaliknya, sebagai zat maha penentu, rahmatnya juga dapat menyelamatkan seseorang dari siksaan api neraka. Begitu halnya dengan seorang pelacur yang berhak memasuki surganya seperti diceritakan dalam hadis. Itu hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan. Semua itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tulisnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah
video yang dapat kami sajikan semoga ada manfaatnya untuk kita sekalian dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.